Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan Yesus yang akan datang menghakimi dunia. Di video saya ada yang bertanya, apa yang kita harus lakukan ketika Tuhan Yesus datang? Bagi kita yang menanti orang yang setia menyembah kepada Tuhan Yesus sampai kedatangan Dia, kita tidak usah ngapa-ngapain, saudara. Kita tinggal menantikan Tuhan membawa kita ketika kita hidup benar, membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Jadi saudara tidak usah merasa takut. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara menjadi anaknya. Yakin, Alkitab berkata bahwa saudara adalah anak-anaknya yang dipilih, dilahirkan langsung dari mana? Dari Elohim, saudara. Jadi apa yang kita lakukan seperti kita ditinggalkan oleh ayah kita sekian waktu lamanya, saudara. Ketika kita ditinggal, maka kita rasanya itu kangen bertemu dengan ayah kita. Ketika kita bertemu, maka ada kegembiraan, ada sukacita. Sama seperti itu ketika kita yang menantikan janji itu, kita akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita akan dijemput untuk masuk dalam kerajaan. Ini Alkitabiah, saya kata Alkitab, ya. Nah, saudara, saya melihat sebuah postingan di media saudara, ya, mengatakan bahwa umat Yahudi pada akhir zaman atau orang pilihan Tuhan itu akan menyembah DAJJAL. Saudara bisa eja sendiri, ya. Benarkah demikian? Saya melihat, tentu saya akan menanggapi saudara dari sisi iman Kristen, ya. Tentu itu tidak benar, saudara. Karena apa yang terjadi dengan bangsa ini pada hari-hari ini, Alkitab sudah mencatat di dalam Yeremia pasal 30 dari ayat 1, saudara, sampai ayat yang ke-24, ya. Judulnya adalah janji pemulihan Israel. Jadi Alkitab berkata bahwa bangsa Israel akan dipulihkan, ya. Dan Alkitab berkata bahwa semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan, termasuk bangsa umat pilihan. Walaupun Alkitab berkata dia yang tersulung, tetapi dia akan menjadi terkemudian. Tapi pada akhirnya dia akan dipulihkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Masakan umat yang semula dipilih oleh Tuhan, dikhususkan di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini, saudara, masa akan ditinggal, tidak memperoleh tempat dalam kerajaan surga? Enggak, saudara, ya. Nah, janji pemulihan Israel, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Elohim Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Yehuda itu, saudara, adalah Yahudi, ya. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, ya, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidikilah, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggang seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Ya. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada tarahnya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kita lanjut ayat yang selanjutnya, saudara, ya. Ayat 17.
Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihinoi lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu. Ya. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Maka murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Di dalam pembacaan ini saudara dikatakan bahwa jelas bangsa ini akan dipulihkan kembali. Ya, mereka akan menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada DAJJAL yang disampaikan ya pada postingan itu, saudaraku. Ini adalah kebenaran iman Kristen. Apa yang telah dituliskan itu akan terjadi, dan pada saatnya nanti mereka akan dipulihkan dan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa semua orang mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, menguatkan iman saudara. Kita tahu bahwa kita sebagai orang yang telah ditebus, hendaklah kita tetap berada dalam anugerahnya sampai kedatangan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.